Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, dan saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya.
apabila anak-anakmu mengandalkanmu, apabila anak-anakmu mau datang ke pelataran rumahmu Tuhan, sebagaimana Raja Daud merindukannya untuk datang ke rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Tuhan, itu benar. Firman-Mu ya dan amin. Berkat-Mu ada di atas kami semua Tuhan, baik yang ada di dalam rumah-Mu saat ini maupun mereka yang ada di rumah saat ini. Engkau yang tahu keadaan hati anak-anak-Mu Tuhan, keadaan hati jemaat-Mu. Kalau ada yang masih takut, kalau ada yang khawatir, mari Tuhan, kiranya firman-Mu menghiburkan mereka. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mereka melangkah, untuk mereka mengambil keputusan mengiring Engkau bersama Tuhan dengan jemaat-jemaat yang lain, berbakti ya Tuhan kepadamu. Maka Engkau akan memberkati air kami, memberkati makanan kami, memberkati segala sesuatu yang kami perlu, terlebih keselamatan kami ya Tuhan. Engkau jamin kami Tuhan, tubuh jiwa roh, Engkau menjamin keselamatan kami. Tambahkan iman bagi kekasih-kekasih yang mungkin saat ini merasa khawatir, merasa susah, ataupun mereka memang di dalam kesusahan. Tuhan, tolonglah mereka, bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu akan diberitakan. Kami masuk di dalam hadirat-Mu dengan hati yang tulus. Kami sudah menyanyi menyembah Engkau. Kiranya Engkau terima semua pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, Engkau tahu hati kami semua. Kiranya urapan Allah ada di atas kami semua, terlebih di atas hamba-Mu Tuhan. Beritakanlah Tuhan, ceritakanlah hatimu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu hidup Tuhan, menjadi rema bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami tetap mau bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini, sebab hanya Dialah yang layak menerima pujian kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, sebab kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita, buat Allah kita yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hallelujah.
ada di tempat ini. Amin. Ketika Roh Kudus bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Kudus, kami percaya dengan iman Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Engkau ada ya Tuhan. Dan Engkau kenal setiap pribadi kami. Engkau tahu kebutuhan kami ya Tuhan. Kami sudah tinggalkan rumah kami, keluarga kami. Kami ada di dalam rumah Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah kami semua. Kami percaya Engkau sudah menjamah melalui puji-pujian. Engkau juga jamah kami melalui firman Allah. Dan biarlah iman kami bekerja dengan firman-Mu, mendatangkan mujizat, keajaiban, dan Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Kami pulang tidak seperti pada waktu kami datang. Kami pulang dengan kekuatan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman Allah. Urapi kami semua.
baik hamba-Mu yang menyampaikan, kekasih-kekasih yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh Engkau. Kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. God is good all the time. Puji Tuhan. Saya masih ingin menyanyikan sebuah nyanyian, ya, jangan takut, ya, dari buku Pujilah Tuhan. Kita nyanyi di ayat 1 dan 3 saja. Dan saya mengundang Bapak Daniel Lapian, ya, mau memberikan sedikit saja, jangan panjang-panjang, mengingat waktu, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong, ya, sudah sehat, sudah bisa lari bro, ya. Hatinya saja yang lari, tapi orang yang tetap ditinggal di tempat. Ya, beliau baru dioperasi dan sekarang sudah sehat, ya. Sebentar lagi sudah bisa khotbah. Kita nyanyi dulu nyanyian ini. Bro Denny tenang-tenang bersaksi sedikit sebentar, ya. Jangan kamu takut. Haleluya. Jangan kamu takut.
harus melalui operasi, tapi ini buktinya loh, orangnya ada, ya masih kuat. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di GPDN dan Pondok Kelapa. Tuhan sudah tolong saya melalui satu operasi di mana ada sebuah kista di sebelah kanan saya sini. Ya, memang saya sih selama ini tidak merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam tubuh saya. Tapi memang beberapa hampir kalau tidak salah, saya pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi di bawah dalam perut saya itu ada seperti bola begitu. Tapi saya pikir ini enggak, hanya mimpi saja. Ya ternyata itu suatu tanda yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan yang kedua, istri saya suruh saya pada waktu itu pas anak saya Tasya sebenarnya mau pindah kerja, ya sudah suruh tes kesehatan. Tapi kali itu dia minta antar saya, biasanya dia minta antar sama dia punya temannya ya. Tapi hari itu dia minta antar saya, terus istri saya bilang kamu cek deh lab kamu. Ini saya cek lab. Ternyata dari waktu cek lab itu LRD saya tuh nggak normal, biasanya 20, tapi saya ini 32. Terus dokter bilang ini mungkin ada peradangan, tapi peradangannya tidak tahu di mana. Ini saya di USG abdomen. Setelah di USG abdomen, dokter bilang bahwa ginjal saya ini sudah turun ketekan sama kista, jadi turun ke bawah, yang sebelah kanan, yang atasnya itu kena livernya kena juga gitu ya. Dan ke dalamnya itu ada pankreas, jadi kurang lebih dalamnya 14 cm jadinya. Jadi saya ke dokter bilang putuskan nanti mungkin dioperasi. Tapi sebelum operasi saya harus juga di CT scan dulu perutnya lagi dilihat. Ternyata hasilnya antara USG dengan CT scan itu tidak jauh berbeda. Bahkan menjelaskan bahwa posisi yang ada gitu ya. Akhirnya saya dirujuk ke dokter bedah dan dirujuk ke dokter bedah, dan akhirnya karena sekarang dari COVID screeningnya begitu sulit ya untuk masuk rumah sakit, harus screening, tes swab dulu, dengan juga periksa darah dan semua ronsen. Ini semua dijalankan. Tuhan tolong semua sehingga hasilnya saya dioperasi pada hari Senin tanggal 27 yang lalu ya. Dan operasi berjalan cukup memakan waktu kurang lebih menurut istri saya 3,5 jam. Sempat juga kekurangan darah karena tekanan saya turun naik, tetapi puji Tuhan semua boleh berjalan dengan normal dan saya sekarang ada dalam pemulihan. Dan biarlah saya percaya ini semua adalah campur tangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya, ini semua menjadi juga pelajaran bagi saya untuk mungkin lebih disiplin lagi. Itu saja, saya percaya semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh kembali dapat beribadah pada pagi hari ini di tempat ini. Juga saya berterima kasih kepada kami, juga pada saudara-saudara yang sudah mendoakan saya sehingga saya boleh kuat dan sehat kembali. Biarlah di dalam pemulihan ini saya boleh kembali lagi turun berat badan saya kurang lebih ya 10 kilo lah ya dari biasa normal saya. Sekarang saya udah 50-an, dari 58 kilo ya,
dari saya mesti naikkan sedikit lagi supaya ngelonggar-longgar. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, selamat ya. Dari puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat ya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi ada waktunya kita rasa seperti Tuhan itu jauh dan tinggalkan kita. Tapi percayalah dengan iman, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kitalah yang seringkali tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu mari saya akan sampaikan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kita ya, sebab maklumlah manusiawi kita ini seringkali lupa, saudara-saudara. Ya, seringkali lupa. Jadi saya ingatkan kembali melalui firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita atau bisa ditayangkan di multimedia. Ibrani pasal 12. Di ayat yang ke-28 dan 29 ya. Ayat-ayat ini bagi jemaat Pondok Kelapa sudah sering kali kita dengar, tapi memang firman Allah itu harus selalu diulang terus. Ya. Maka kita akan sampai kepada serupa dengan Tuhan. Ya. Saya bacakan buat saudara bisa juga baca di multimedia. Ayat 28 Ibrani 12. Jadi ya, sekali lagi saya katakan kalau ada kata jadi atau tetapi atau lain-lain, saudara baca ayat-ayat sebelumnya ya, tapi kita waktunya singkat sekali. Dikatakan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi kita terima ya. Artinya Tuhan yang berikan kepada kita. Amin. Itu sebabnya ayat yang berkata keselamatan kita bukan kita yang kerjain kok. Ya, itu pemberian Allah. Amin. Ya, itu sebabnya mari hargai pemberian Allah. Hormati pemberian Allah dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, saya baca dulu terus ya. Kemudian datanglah ajakan, marilah kita mengucap syukur. Haleluya. Ya, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi kita diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan secara cuma-cuma loh. Ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi, kita belajar melakukan kebenaran firman Allah, maka Tuhan berikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kemudian ada ajakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Artinya ibadah itu ada caranya Allah. Ya, jadi ibadah itu bukan mau-maunya kita, saudara-saudara. Ya, tapi ibadah itu dikatakan menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi ada ibadah-ibadah juga yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana yang Tuhan mau adalah dengan hormat dan takut kepada Allah. Haleluya. Sebab apa? Di ayat 29 berkata begini. Ini lebih ngeri dari COVID nih. Lebih ngeri dari corona ini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuh. Jadi kita diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kemudian diajak mari kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita ini adalah Allah yang bagaikan api yang menghanguskan. Saya tidak punya banyak waktu, ada banyak ayat pendukungnya. Ya,
Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau lihat di sini dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita seringkali dengar ini corona seperti menggoncangkan dunia ini. Ya, semua tahulah ya bahwa ini corona ini bukan main nih. Gawatnya ini, semua digoncang. Ekonomi digoncang, keuangan digoncang, sampai kepada ibadah kerohanian itu digoncang. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keadaan seperti ini seperti pada waktu Yesus itu dihajar, disiksa, dipukul, diludahi, kemudian diadili, kemudian disalibkan. Saudara ingat ceritanya ya? Ya, Yesus itu disalibkan, dihajar habis-habisan, sehingga murid-murid berkata, waduh, kami punya pengharapan kepada Yesus, tapi ternyata dia disalibkan seperti apa ya? Udah berdarah-darah. Firman Allah berkata dalam Yesaya, mukanya pun sudah tidak dikenal orang. Murid-murid pada saat itu yang begitu setia kepada Yesus berkata, aduh, habis deh kita punya Tuhan yang kita agungkan, kita besarkan. Sehingga ada cerita, udah lebih baik kita pulang kampung aja deh. Habis semua. Nah, ada juga orang-orang berpikir, mana kuasa Tuhan ini? Kok COVID ini kok sudah berapa bulan ya? Berapa bulan? Sesalita pasti tahu ya, sebab dari kantor 6 bulan lah kira-kira. Kira-kira 6 bulan. Mungkin ada orang sudah berkata, mana kuasa Tuhan? Katanya darah Yesus berkuasa. Katanya kuasa Allah patahkan semua penyakit. Mana nih? Udah 6 bulan kok. Sama dengan keadaan waktu Yesus disalibkan. Mungkin iblis pada saat itu bersorak-sorai, udah kalah nih Yesus nih, udah disalibkan, udah mati dia. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus bangkit, amin. Dan sampai sekarang Yesus hidup, dan dia sedang berdoa buat saudara dan saya, amin. Haleluya. Ya, iblis mungkin berkata, sudah habislah semua ini. Bahkan murid-murid juga sudah ketakutan, ngumpet semua, ngumpet di ruangan yang terkunci. Mereka takut. Sama dengan sekarang. Saya minggu lalu kan sudah berkata, tidak ada yang baru di kolong langit ini. Apa yang terjadi dulu juga terjadi sekarang. Ya, yang ngumpet itu bukan orang-orang yang tidak kena yang sembunyi itu bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang sembunyi itu orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang melihat mujizat, melihat keajaiban Yesus. Tapi karena dibantai seperti itu, habislah semua imannya. Saudara-saudara, bersyukur saudara masih berani melangkah ke dalam gereja Tuhan. Banyak orang ketakutan, saudara-saudara. Ya, banyak orang ketakutan. Mereka berkata, Yesus itu hebat, Yesus itu kuat, Yesus itu penuh mujizat, Yesus berkuasa. Tapi ketika disuruh melangkah datang ibadah, tunggu dulu om, tunggu dulu bro, saya masih takut. Ya, jadi kita lihat sama, murid-murid juga. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, yang lebih gawat lagi, si Thomas. Teman-teman udah bilang, Yesus sudah bangkit Thomas. Dia bilang, enggak, saya nggak percaya. Bayangin saudara-saudara, banyak juga orang yang sudah bersaksi, mari datang beribadah, aman kok, Tuhan jaga kok, Tuhan lindungi kok. Asal yang penting kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ayo mari datang beribadah. Enggak, saya nggak mau percaya.
Sama dengan murid-murid itu. Ya, sama. Thomas sama dengan banyak sekali iman Thomas, saudara-saudara. Ya, kalau saya belum lihat, nggak bakalan saya percaya. Kalau saudara mau lihat, datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Akhirnya Yesus harus datang sendiri kepada Thomas. Nih Thomas, nih periksa di tangan saya nih. Nih periksa lambung saya nih. Baru si Thomas, iya ya, engkau Tuhan ya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang nggak lihat tapi percaya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun orang berkata ini semua digoncang, semua digoncang, tapi mari kita percaya kepada firman Allah. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Hanya digoncang sedikit kok. Digoncang sedikit supaya imannya itu bangkit loh. Sebab kalau tidak ada goncangan, saudara-saudara, tidak ada hal-hal yang menakutkan. Kadang-kadang kita imannya lemah. Amin. Ya, coba deh saudara ya. Kalau semua mulus aja, coba deh, doanya juga ogah-ogahan, ya, percayanya juga ogah-ogahan, baca firman juga ogah-ogahan, habis semua mulus sih. Itu sebabnya Tuhan ajak goncang sedikit, ya, seperti Brunei pelayan Tuhan, tapi kok tiba-tiba ada benjolan ya. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Pada waktunya Tuhan semua selesai. Amin. Katanya badannya menurun. Sebab memang kista itu makan makanan yang kita makan. Begitu kita makan, itu kita makan itu makanan. Itu sebabnya badannya turun. Memang kali saya sempat sama istri saya tanya, saya lihat Bro Denny kok tambah kurus ya. Iya, karena sempat ngobrol. Oh, tapi mungkin darah tingginya, jika pikir darah tinggi. Tapi ternyata itu Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, rupanya jadi kurus karena sifat kista itu begitu kita makan, dia makan. Begitu kita makan, dia makan. Tapi tepat waktunya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Sehingga anaknya yang mau check up, Ibu Anita diberi hikmat sama Tuhan. Pak, ikut check up lah juga kau. Gitu. Akhirnya tepat waktu semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya nanti Bro Denny akan menjadi gemuk. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun dunia berkata, wih semua digoncang ya, harga-harga digoncang, kita punya rasa nyaman digoncang, ya, semua seperti, wih ini goncang, takut ini, takut ini, takut itu, tergoncang semua. Tapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya harap, saya himbau saudara-saudara, kita harus lebih percaya kepada firman Allah daripada kata orang. Amin. Coba nanya orang-orang luar, gimana keadaan? Wih, masih tergoncang loh. Gimana keadaan sini? Wih, sekian mati loh. Sekian apa gini ini apa. Mari percaya kepada firman. Kita ada, Tuhan berikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kemudian firman Allah berkata, marilah kita. Amin. Jangan mau terima enaknya aja saudara-saudara. Tuhan berikan nih, saya kasih kerajaan yang tidak tergoncangkan. Udah kamu santai aja deh. Mau tidur kek, mau bikin dosa kek, mau semau-maunya kek. Enggak, saudara-saudara. Tuhan bawa kita, Tuhan berikan kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kemudian firman Allah berkata, marilah kita. Amin.
Nah sekarang bagian kita saudara-saudara, Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang Tuhan minta bagian kita. Haleluya. Jangan mau enak sendiri dong. Kita cuma minta-minta dari Tuhan, kemudian ketika Tuhan suruh kita lakukan ini, oh enggak, takut gak mau males Jangan begitu dong ya. Amin. Nah, dikatakan marilah kita mengucap syukur. Jadi yang pertama, mari kita tingkatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, belajar mengucap syukur saudara-saudara. Ya. Dan firman Allah mengatakan mengucap syukur itu bukan kalau kita lagi senang, tapi kalau mungkin diizinkan ada ujian, cobaan yang tidak melebihi kekuatan kita, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebab mengucap syukur itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kemudian beribadahlah kepada Allah. Puji Tuhan, sebagian sudah datang beribadah. Saudara sudah melakukan bagianmu. Kita berdoa supaya yang lain-lain ini yang masih takut, yang masih tidak mengerti bahwa saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita berdoa buat mereka. Ya, supaya mereka juga mengerti, mereka punya iman, dan mereka mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya, salah satu balasan kebaikan Tuhan kepada kita, salah satu balasan kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik, Dia pelihara, Dia jaga, adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Firman Allah berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan ibadah seperti orang-orang yang lain itu. Sebab di dalam ibadah itu ada nasihat. Ya, kita perlu nasihat dari firman Tuhan. Jangan hanya terima nasihat dari manusia, saudara-saudara. Manusia seringkali salah persepsi, ya, salah membaca situasi ini. Kita perlu firman, kita perlu ibadah kepada Tuhan. Nah, dikatakan dengan mengucap syukur, beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat. Ada dua hal yang saya ingin angkat ya, dengan hormat dan dengan takut. Satu hormat dulu nih ya. Bagaimana dengan hormat itu? Ini ayat sudah ayat hafalannya Ibu Anita nih. Tapi saya mau melihat saudara-saudara. Mari kita buka 1 Tawarik 29. Bagaimana Daud itu menghormati Tuhan. Ya. Daud itu adalah orang, firman Allah pernah mencatat di sini, Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Salah satu saya angkat cara Daud menghormati Tuhan. 1 Tawarik 29. Ini ayat hafalannya Ibu Anita nih. Ya. Saya baca mulai dari ayat 10 ya. Ini cara hormatnya Daud kepada Tuhan yang kita perlu tiru gitu ya. Dia berkata begini. Lalu Daud, ayat 10 ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Jadi dia memuji Tuhan. Ada waktunya dia di kamar, ada waktunya dia sendiri, tapi di saat dia berada di depan jemaat. Ya, marilah kita juga memuji Tuhan di saat kita beribadah di tengah-tengah ibadah jemaat. Berkatalah Daud. Nah, mari saudara-saudara, ya, kalau perlu saudara tandai, ini cara hormatnya Daud, sehingga dia selalu menang, dia selalu dibentengi, selalu dijaga. Goliat yang begitu serem, besar, kalah sama Daud tuh, karena dia tahu menghormati Tuhan. Mari saudara-saudara, kita hanya kemurahan Tuhan kita ada sekarang ini. Amin. Cuma kemurahan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu mari hormati Tuhan. Dia berkata begini, terpuji
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Nah, punyamulah kerajaan. Ibrani bilang Tuhan berikan kerajaan kepada kita, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Bukan kerajaan kita ada di istana, saudara-saudara, bukan. Ya, tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya kita aman di dalam lindungan Tuhan. Asal dikatakan hormati Dia. Haleluya. Nah, ini Daud cara hormatnya nih. Dia berkata, semua Engkau punya kok. Kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mari saudara-saudara, hormati Tuhan. Segala-galanya itu Tuhan punya kok. Tuhan yang atur, Dia kepalanya. Kita cuma tubuhnya saja. Amin. Ayat 12 berkata begini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini hormatnya Daud kepada Tuhan. Padahal dia raja, dia punya semua. Ayat yang ke-13, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini itu? Dia koreksi dirinya, siapa saya ini Tuhan? Ya, siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini persembahan untuk membangun ibadah, baik Allah. Ya, tapi Paulus berkata dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu. Amin. Itu yang lebih dihargai oleh Tuhan. Memang dalam syarat-syarat ibadah ada persembahan, ya. Tapi yang lebih Tuhan perlu adalah persembahkanlah tubuhmu. Ya, Roma 12. Itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang kita lakukan seperti ini tidak sia-sia, saudara-saudara. Ya, tidak sia-sia. Kita hanya menerima undangan Tuhan. Tuhan berkata, marilah, mari lakukan. Maka Dia akan meluputkan, Dia akan membentengi kita, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memberkati. Sebab segala semua Dia punya kok. Amin. Haleluya. Itu dengan hormatnya. Ya, ada satu lagi. Mari kita buka Maliaki. Bagaimana menghormati Tuhan, saudara-saudara. Maliaki pasal 3 berkata begini. Di ayat 16-17 berkata begini. Maliaki pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, judulnya kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya, semua akan berakhir, saudara-saudara. Ya, tapi kemenangan terakhir dari orang benar dikatakan begini. Ayat 16. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan bahasanya lain, saudara-saudara. Amin. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, bahasanya lain. Beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Saya sudah cerita minggu lalu kan, jumpa dengan seorang anak muda, anaknya ibu Silalahi. Ya, saya bilang, hari datang beribadah. Takut om, kan ada corona.
bahasanya lain dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya bilang, kamu ngapain? Kerja apa? Saya nge-grab om. Apa kamu nggak lebih takut tuh di Grab ada orang yang bawa virus? Masa takut ke rumah Tuhan? Ngomongnya lagi yang saya nggak enaknya, takut om, corona om. Aduh, saya bilangnya. Bahasanya lain orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan begini, ya, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuh. Jaga mulut kita, saudara-saudara. Sebab Tuhan melihat dan mendengar, memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada kitab yang tertulis, saudara-saudara. Kita jangan main-main. Tuhan tulis setiap saat. Wah, ini hari ini takut banget nih orangnya. Tapi hari ini imannya luar biasa. Haleluya. Ada catatannya Tuhan, saudara-saudara. Ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang menghormati dan takut akan Tuhan, ayat 17 berkata begini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bayangin saudara-saudara, kalau bosnya Ibu Anita berkati, Ibu Anita, kamu udah mau pensiun ya, kamu jadi kesayanganku, nanti aku akan kasih hadiah. Sebenarnya bukan main. Ya, kita juga begitu kan, kalau misalnya bos kita atau atasan kita berkata, nanti aku akan kasih hadiah sama kamu. Sebenarnya bukan main. Ini Tuhan loh yang ngomong. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama dengan seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi kalau kita datang ibadah dengan iman, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita sedang melayani. Melayani Tuhan itu bukan di mimbar sini saja. Tapi ketika kita berani tinggalkan rumah kita dengan iman, saya mau datang ibadah kepada Tuhan, itu kita sedang melayani Tuhan. Dan janji Tuhan dikatakan, aku akan mengasihani mereka sama seperti orang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Jadi mari kita nanti akan melihat perbedaan. Sekarang seperti tidak nampak perbedaan. Yang takut sama yang gak takut gak kelihatan. Tapi satu waktu kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Amin. Sementara ada orang benar yang tahu dan melakukan. Ya, sehingga dikatakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nanti ada satu perbedaan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita takut dan hormat kepada Tuhan. Satu lagi yang saya katakan ya, tadi soal hormat, sekarang soal takut. Ya, soal takut saya angkat ya. Matius pasal 10 ini juga tidak asing buat kita. Ya. Matius pasal 10 dikatakan begini. Matius pasal 10, tolong ayat 28 sampai dengan ayat 32, 33 saya baca dengan cepat ya. Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini mereka di sini termasuk manusia dan virus-virus yang jahat itu. Jangan takut kepada mereka. Ya, tapi Daud pernah berkata begini dalam Mazmur 56 kalau saya tidak salah. Ketika aku takut,
Daud juga pernah rasa takut, saudara-saudara. Tapi ketika aku takut, aku ini percaya kepada firman-Mu. Amin. Rasa takut ada, ya. Tapi mari kita jangan tinggal terus dengan rasa takut. Nanti karena terlalu rasa takut, kita punya kekuatan tubuh, imun tubuh ini akan menurun. Akhirnya jadi penyakit, saudara-saudara. Haleluya. Karena takut. Ini takut. Akhirnya turun kita punya kekebalan tubuh. Akhirnya kita di rumah malah sakit-sakitan lagi. Haleluya. Ini benar loh. Jadi dikatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka itu. Tadi kan kita sudah baca di Ibrani bahwa Dia akan datang dengan api. Kalau kita dengar neraka, maka kita semua tahu di sini kan, semua di jemaat lama ini. Neraka itu berbicara tentang api yang tidak padam-padam tuh. Jadi kita harus takut kepada Tuhan. Ayat 29 berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seluit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi saudara-saudara, burung pipit aja dihargai sama Bapa di sorga, apalagi saudara sama saya. Amin. Burung pipit aja. Ada cerita bahwa burung pipit itu gak ada harganya, saudara-saudara. Tapi Bapamu di sorga menghargai. Apalagi saudara sama saya. Ya. Lain lagi di ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya tuh. Hebat gak Tuhan kita? Rambut kita dihitung sama Tuhan. Ayat berikut 31. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Perhatikan baik-baik ayat terakhir ini, ya, ayat 32 ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi setiap kita yang mengatakan saya percaya kepada Yesus, Yesus akui kepada Bapa di sorga. Tapi jangan ketika Tuhan berkata, marilah kita beribadah. Takut Pak. Apakah itu kira-kira berkenan nggak kepada Tuhan? Ya, ayat 32 berkata begini, 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Kata menyangkal di sini adalah ketika kita ditanya, kamu Kristen gak? Iya. Kamu anak Tuhan gak? Iya. Kamu percaya Yesus Kristus ya? Iya. Tapi ketika kita bilang orang itu berkata, yuk kita berbakti, jangan, aku takut. Itu sama dengan kita menyangkal Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita ngaku, saya ini anak Tuhan, saya ini percaya, saya ini diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika ada orang yang berkata seperti Daud, waktu Daud dikatakan, yuk kita ke rumah ibadah, dia dengan penuh sukacita, yuk kita pergi. Tapi ketika kita bilang, yuk beribadah kepada Tuhan kok, jangan dulu nih, saya takut nih. Maka kita sedang menyangkal kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ibadah itu adalah undangan Tuhan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku,
Hai kamu yang letih lesu. Mungkin saking takutnya kita jadi letih, kita jadi lesu. Kesana takut, kesini takut, begini takut, begini takut. Kita jadi letih dan jadi lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Amin. Kita datang beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Artinya kelegaan itu berikan hati kita yang senang, plong gitu loh. Amin. Saudara pernah merasa plong? Ada masalah, ada sakit penyakit, tiba-tiba selesai, aduh plong saya nih, lega saya. Saya kira kalau bicara lega itu Bro Denny pasti alami. Ya Bro Denny ya. Begitu buka mata, puji Tuhan, sudah selesai operasinya 3,5 jam tadi. Pasti dia berkata, plong saya, aduh. Ibu Anita yang jaga di sampingnya, begitu dia lihat Bro Denny buka mata, puji Tuhan. Ya, Sesmita, itu rasa plong, rasa lega. Tuhan mau memberi kelegaan kepada kita. Jangan kita tinggal sampai akhirnya jadi letih, lesu. Mungkin ada yang berpikir, sampai kapan nih COVID ini nih? Sampai kapan nih saya pakai masker mulu? Sampai akhirnya ada orang dibuka masker, bertanda seluruh sini. Atasnya hitam, ininya putih. Sampai kapan nih? Saya mau jalan-jalan ke mall takut, mau belanja takut, mau terima uang orang, ada orang dia bawa sanitizer, begitu dia belanja lagi, aduh, yang tadinya minyak wangi sekarang sanitizer sudah, mau duduk, haleluya. Gereja juga menghormati pemerintah. Ya, pemerintah suruh begitu, kita hormati. Tapi jangan sampai kita ketakutan. Lebih baik kita hormat kepada Tuhan dan takut kepadanya. Amin. Ya, sebab Dia akan datang kelak dengan api yang menghanguskan. Ya, kasih panjang saudara-saudara catatan saya. Tapi saya hormati pemerintah, menghormati kesepakatan kita, jangan lama-lama, ya. Tapi mari saya ingin tekankan, saudara-saudara, jangan takut datang beribadah kepada Tuhan, ya. Sebab ini kita artinya kita tidak menyangkal Tuhan. Haleluya. Dan satu waktu, kalau Tuhan panggil kita, Dia akan membuat kita seperti anak kesayangannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, akhirnya sesengeling datang kepadaku. Haleluya. Sebab semua kita harus ke sana kok. Jangan sampai nanti Rudi datang dengan, siapa nih si Rudi ini? Aku tidak pernah mengenal engkau. Coba. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan supaya satu kali waktu kita akan menjadi anak kesayangannya Tuhan. Dia peluk kita. Mari masuk. Semua sudah tersedia bagimu. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara-saudara, tidak ada yang baru di kolong langit ini. Apa yang terjadi sekarang orang ketakutan, dulu pun sudah terjadi. Ya, tetapi Yesus datang untuk berkata, jangan takut, ini aku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan kalau kita datang dengan hormat, kita datang dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan sampai api akan menghanguskan kita pada waktunya Tuhan nanti buat kita. Haleluya. Kita nyanyi lagi chornya yang tadi ya, dan kita akan berdoa sekaligus mengakhiri ibadah ini. Maaf kalau mungkin sudah kelewatan ya.
Tapi mari saya ajak kita nyanyi kornya lagi, atau bait yang kedua, mawar serta bakung, layulah segera. Kita juga satu waktu akan layu kok. Amin, amin. Ya, dulu saya ingat ya, maaf sedikit kesaksian, kami dapat berkat saudara-saudara. Bukan berkat apa, kami diizinkan tinggal 1 minggu di Anyer, di pinggir laut saudara-saudara. Buat saya itu bagus ya, sebab udara laut, dan saya berjemur di sana. Cucu sampai jadi hitam sekarang di atas tuh, main terus di pinggir laut ya. Tadinya takut, tahu-taunya hari kedua disuruh pulang nggak mau, disuruh balik nggak mau. Apa yang saya ingin gambarkan, 10 tahun yang lalu kami menginap di tempat itu. Saya hitung 10 tahun sebab saya ukur dengan cucu saya. Waktu kami menginap terakhir, dia belum lahir. Sekarang dia sudah 10 tahun. Jadi saya ingat kurang lebih 10 tahun. Dulu saya bisa lari di pinggir laut, saudara-saudara, berenang sebebas-bebas. Sekarang saudara-saudara, jalan sedikit aja udah ngos-ngosan, udah layu saudara-saudara. Tidak ada yang kuat terus. Ya, dulu saya berenang di laut, berenang di kolam renang ada di situ. Tiap pagi saya lari, saya jalan dari ujung ke ujung di pinggir laut. Sekarang baru 10 meter, 20 meter. Aduh, udah deh balik lagi deh. Kita semua akan layu. Amin. Tapi marilah, ketika Tuhan katakan selesai, Dia berkata, sini anakku, engkau yang aku kasihi, karena engkau telah melakukan firman-Ku selama kamu hidup. Amin. Bait yang ketiga kita nyanyikan dan kita berdoa serta akhiri ibadah ini. Haleluya. Mawar serta bakung, layulah segera. Haleluya. Kebesaran dunia akan lenyap.
Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu. Dan janji firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta ya Tuhan. Engkau sedang memperhatikan kami. Engkau sedang memperdulikan kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan dengan iman kepada Tuhan. Dan kami mohon Engkau jamah tangan-tangan kami. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, soal kesehatan, soal keuangan, soal ekonomi, soal perasaan kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Berikan mereka iman, berikan mereka percaya sungguh kepadamu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji tidak akan tinggalkan kami. Dan kami juga mau tetap melekat kepada Tuhan. Kami cuma ranting-ranting belaka ya Tuhan. Ketika kami tidak berbuah, ketika kami tidak melekat kepada Tuhan, maka ranting itu akan kering dan dibuang ke dapur api. Tuhan tolong kami. Jadikan kami ranting-ranting yang terus melekat kepada Tuhan. Dan siap untuk dibersihkan, siap untuk berbuah lebat, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat yang mengakui bahwa mereka adalah milik-Mu, yang telah mengakui bahwa mereka terpelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Tapi Tuhan jamalah hati-hati mereka. Mungkin mereka masih takut Tuhan. Roh Kudus lawati mereka dalam nama Yesus. Berikan keberanian ya Tuhan. Berikan keberanian. Hadirlah seperti Engkau hadir pada Thomas murid-Mu. Jamah mereka dalam nama Yesus, supaya mereka percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bahwa apabila saatnya datang, sebab semua orang harus tinggalkan dunia dan pengadilan menghadapi kami, biarlah kami didapati sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dipeluk dan kami dibawa ke tempat-Mu bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Dan tidak ada duka cita, tidak ada penyakit, tidak ada rasa takut lagi, tapi senang untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Kami juga berdoa Bro Denny, hamba-Mu ya Tuhan. Jamah dia dalam nama Yesus. Engkau yang mengizinkan luka terjadi karena operasi, tapi Engkau juga yang sanggup membebatnya ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dia boleh bangkit kembali dan melayani Engkau. Sebab firman-Mu berkata bahwa ladang sudah menguning, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Oleh sebab itu pakai Bro Denny kembali melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan dia. Berkati Bro Denny, berkati Sesnita, berkati Bro Jody, berkati seluruh jemaat yang ada. Hamba-Mu terbatas untuk menyebut satu persatu, tapi Engkau Allah yang memperhatikan dan Allah yang peduli kepada umat-Mu. Berkati semua yang sudah melayani, sertai dalam perjalanan pulang ke rumah dengan segala selamat. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan. Berkati roti dan air mereka ya Tuhan. Karena ini adalah janji firman-Mu. Dan kuatkan kami untuk hari Minggu depan. Kami ingin mengajak saudara-saudara yang lain dengan iman kepada Tuhan untuk datang beribadah kembali ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal kuasa setan, kuasa iblis yang mau menakut-nakuti umat-Mu. Hamba-Mu patahkan di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin atau pemerintah, juga para
dokter-dokter yang masih bekerja keras ya Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Beri hikmat kepada pemerintah kami. Tolong Tuhan, dan kami minta Engkau patahkan COVID-19 ini, dan juga virus-virus yang lain, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau lawati dan kuatkan ya Tuhan, sembuhkan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Sembiring yang saat ini sedang mengalami duka cita karena Bapak Julia atau ayah daripada Bapak Ferdi Sembiring. Engkau sedang permuliakan beliau kembali ke sorga. Kuatkan seluruh anak-anak, dan biarlah mereka teladani karakter orang tua yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang masih berduka cita, lawati dalam nama Yesus. Kami ingat juga satu rekan kami, Jono Kairupan ya Tuhan, yang Engkau sedang permuliakan juga ke sorga. Berkati, tolong kuatkan istri dan keluarganya. Dan kalaupun masih ada rekan kami, Grace Lapian, anak mantu dari Bapak Pendeta Sony Lapian, yang juga kemarin dimakamkan Tuhan. Lawati keluarga hamba-Mu ini sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bergantung dan berharap kepada-Mu. Tidak ada pertolongan yang lain Tuhan, hanya Yesus. Hanya Tuhan saja penolong kami yang setia. Terima kasih. Sekali lagi berkati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin sudah datang dari jauh, juga sudah tinggalkan keluarga mereka. Sertai mereka pulang dan jumpa keluarga mereka kembali, dan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pemberian uluran tangan milik Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda apa yang telah dilakukan oleh umat-umat-Mu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, salam begini saja ya. Tidak usah berjabat tangan, tidak usah cipika-cipiki. Ya, salam semua. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ya, sehat, kuat. Ya.